kembali lagi di Porosalam bersama saya Patrick, Fuad, dan ada Sanskuy di sini. Halo. Halo everybody. PUBG Mobile commentator. Setelah kemarin Poros PUBG katanya kan? Iya. Poros PUBG. Poros Gaming. Poros Poros Gaming. Gaming. Jadi kedepannya Porosalam tuh mau fokus ke gaming ya. Ya, kemarin kan udah FIFA. Kemarin udah FIFA, ini PUBG, besok Tetris. Kemudian Tetris. nanti Super Tetris, Mario ya Allah, Bros. umur. Lama-lama Tamagotchi. Kemudian, Ninja Shinobi. Ya, Shogun Battle. Terakhir ditutup Street Fighter. Enggak, gamenya bapak-bapak main catur. Jadi kedepannya kita akan bikin seperti itu ya, Poros Gaming ya. Kalian boleh request mau game apa? Tolong dong, ini kentang dong. Kenapa? Udah bayar 100.000, minta dong. Wah gila, 100.000 cuma dapat saus bang. Wah 100.000 dapat kentang ya bang ya. Udah pinter gimmick ya? Udah pinter gimmick ya? Orang tua ya. Jadi setelah 3 tahun ada juga berkembangnya ya? Ada peningkatan. Ya ada peningkatannya setelah 3 tahun ya. Bro, ini mau nyindirin sebelah jangan lu kenain ke gua lagi. Nyindir siapa? Nggak ada yang bilang kalau katanya makan kentang itu 100.000 bisa untuk satu RT. Nasi goreng 100.000. Nasi goreng padahal gua pikir kan nasi goreng di yang dorong-dorongan gerobak yang lewat rumah gua itu seporsi aja 12.000. RT-nya cuma 10 orang dong, nggak nyampe. Sanskuy apa kabar? Baik Bang Fu, Bang Pet, senang sekali gua nonton dari episode pertama ini channel. Dari waktu masih di Panji Pragiwaksono yang di pinggir gawang, take-nya masih inget gak? Oke. Main bola pagi-pagi. Abang doang, gua doang. Dia Iya. nggak ada yang terkenal. Ya, dari situ terus kan jadi- dikasih tahu kan kalau bakal bikin Porosalang, gua Bukan geser. bakal bikin, udah Udah ada. ada. Poros Oh, Salang. udah ada ya. Panji mention. Dari situ gua geser Porosalang apa nih, gua geser nonton akhirnya. Walaupun memang karena gap umur ada agak jauh, pembahasan kadang saya tidak relate kadang. Apalagi pembahasan film, pembahasan musik-musik yang zaman kalian nih, saya kadang aduh ini apa gitu. Oh, tapi masih bisa ikutin ya. Ikutin kalau MU-nya bisa lah. Terima kasih Panji, good luck di New York ya, for pursuing your dream as a stand-up comedian in New York. Wish you very very best Ya. of luck. Panji is my man. Kangen gua. He doesn't need luck, man. He needs the effort untuk nembus dan gue yakin Panji bisa nembus. Amin. Kalau untuk effort itu orang gak usah lu Ya, ragukan. jelas. Kalau Panji ya, gak usah lu ragukan effort Panji. Tapi luck maybe that's what he needs ya, gitu. Itu kalau menurut gua. Jadi lu ngelihat gua sama Panji Ya. di channelnya dia, terus lu cari tahu tentang Porosalang, sampai lalu ke konten bapak-bapak nggak penting ini. Ya, akhirnya di sini juga. Akhirnya juga. Ya. Kita ketemu tahun lalu ya pas Piala Dunia ya. Tahun lalu Piala Dunia akhir tahun. Gua udah bilang, dia bilang bang, gua nonton Poros, gua ada jiper juga anjing, dia lebih ngetop masa. Ngomong Enggak lah, gitu enggak sama lebih gua ngetop. gitu kan. Tapi tau nggak tadi? Porosalang bang. Mulai dari awal ini tadi. Biasanya kan kalau tamu kita harus kita pancing-pancing dulu baru ngomong kan. Beda kalau emang bawa acara itu komentator. Iya, maksudnya lancar aja. Lu lihat kalau kayak Jalu, dulu Valen, Darius, ya mana ada gagapnya. Kalau udah David itu Panji, kalau udah ketemu sama kita memang ada gagapnya kalau ngomong kan gitu. Jadi ya waktu Piala Dunia kita ketemu, Ya. sempat ada wacana, gue bilang yaudah kapan, ayo main Porosalang gitu ya. Akhirnya kejadian gara-gara kemarin dia mau ikutan nobar. Oke. Ikutan nobar. Bayar nggak? Bayar. 100.000 100.000. Dapat apa? Dapat kentang, tapi kentangnya berlicense. berlicense. Ya. Kentangnya berlicense. Dikata license gratisan ya? Sama minum dong. Oh, minum dapat dong. minum juga dapat. Ya. Oke, menurut lo worth it? Worth it. Itu tuh ya fun fact-nya nobar MU pertama setelah pandemi. Ya. Oh lo, berarti Ya, lo. buat gua itu nobar MU pertama yang setelah kemarin? pandemi. Iya, yang kemarin. Oke. Karena pandemi kan nggak bisa nobar. Kemarin ya. ada nobaran cuma nggak bisa datang. Pingin banget datang yang rame banget di mana? Kemang ya. Kemang, Nah, Village, cuma Stone City. ternyata jadwalnya nggak sesuai, jadi nggak Oke. bisa datang ke situ. Terus baru bisa datang yang kemarin. Oh itu lagi final tuh, Backgroundnya cakep. PUBG kan? Iya, itu lagi Ya, final. ya. PUBG lagi final itu. PUBG lagi final. Lagi PMGC. Kayak Piala Dunianya PUBG lah. Oh, Makanya nggak bisa ditinggal Iya, gitu. iya. Karena Terus? sebelum pandemi itu emang beberapa kali sering ikutan nobar-nobar. Ini apa namanya United Indo Jakarta. Oke. Sebelumnya lagi lebih jauh United Indo Pekalongan. Buset Oh, jauh teman juga. asal lo. Karena Gua gua aslinya asli Pekalongan. Pekalongan. Asalnya United Indo Pekalongan. Pekalongan itu waktu SMA. Gitu.
Berarti yang pas Arsenal emang nggak tahu. Yang Arsenal nggak nggak kelewat kayaknya, nggak lewat di timeline kayaknya. Tapi guys, kalau kalian yang gamer ya, kata siapa sih anak Mobile Legends sama anak PUBG nggak bisa duduk sebelah-sebelahan damai? Ini duduk sebelah-sebelahan damai. Akur nih. Akur gitu. Nggak, lu main game udah dari kapan, San? Main game dari kecil main game. Dari kecil? Dari kecil main game. Cuma Game gua apa yang pertama lu mainin? PS1. Oh, PS1. Itu Iya, maksud apa gua, gamenya? Apa gamenya? Gamenya apa? Oh bola. Oh, bola. ya. Oh, berarti WE. WE dong. WE terus sama yang apa yang Solin Soccer tuh yang ada jurus-jurusnya. Oh iya, gue tahu. Ya. Yang lu nyerang terus lu susun dulu jurusnya Bener. apa. Ya. Nanti yang tendangannya bisa nembus Benar, ke gawang. gawang. Arab jurusnya yang angin, Iya, Brazil iya, jurusnya iya. yang naga tuh, nah gitu-gitu. Jadi lu dari SMA udah main game. Enggak, itu SD kelas 1. Oh, SD kelas 1. Jadi kan gue tadi kan Pekalongan ya. Ya. Waktu kecil TK ku di Jakarta TK. Ya. TK di Jakarta, SD mungkin karena pergaulan Jakarta mas saya takut Takut kali ya. pergaulan bebas. Takut mungkin pergaulan Jakarta, jadi Jadi, ini anak balik ke balikin Pekalongan ke aja. kampung. Nah. Untuk menyumbal mulut saya PS1. Dikasih game. Oh, supaya nggak rewel. Supaya nggak rewel. Dari situlah saya main PS1 segala macam. Waktu udah lumayan gede SMP SMA harusnya kan warnet. Ya. Skip warnet. Warnet gak boleh, tapi anehnya kalau kerental PS boleh. Aneh kan? Oh iya, maksudnya gini, kalau warnet itu kan takut informasi kan nggak bisa lu filter. Ya, lu Ntar bisa lu tiba-tiba buka pondokduyung.com, Nah, ya benar. kan? Ya, mungkin Apa tuh gitu. pondokduyung.com? Lu bisa buka, ya banyak lah ya. Brazers. Ah, Redbook sih biasanya Redbook. kalau Brazers masih ada bukan? Ini apa nih? Hah? Gitu. Jadi maksud gua, jadi dari kecil awalnya lu ditumbalin, Ya. atau lu dicekokin dengan game supaya lu tidak rewel karena dipindah dari Ke ibu kota ke Pekalongan. Betul. Keterusan Mm-mm. SMA zamannya warnet, lu nggak Skip. boleh ke warnet, Tapi tapi lu boleh ke bisa. PS. Konami Cup setiap malam minggu. Oh ya? Iya. Oh. Lumayan Konami Cup walaupun memang paling cupu tapi ayo terus. Klub apa negara nih? Kadang klub, kadang ada kan biasanya 2 slot kan. Ah. Satu klub satu negara Oke. gitu. Kalau klub Pernah Klub juara, biasanya San? apa? Enggak pernah. Enggak kompetisi yang ini, Kompetisi cuma yang rental. sama teman-teman aja. Ah. Patungan-patungan buat sewa rental Iya. gitu. Gitu-gitu aja. Jadi teman-teman nongkrong, Nah. siapa yang menang? Ya. Dia nggak bayar. Dia nggak Dia nggak bayar. bayar. Ya gitu-gitu. Dia paling gitu-gitu aja. Cuma kalau udah Konami Cup udah pasti tahu MU nggak boleh ada pakai. Udah Oh, pasti lagi gue yang pakai. jago-jagonya. Oh, Udah itu pasti jatah lo. Udah pasti jatah gua. Oke, Ayo pakai oke. selalu. Kalau negara lu apa? Kalau negara kadang Hati-hati. Jerman, kadang Inggris. Aman. Ada Disebut Inggris. Inggrisnya aman. Aman, ada Inggrisnya. Iya, walaupun- Warga asli Inggris soalnya, Iya, warga asli orang Manchester. asli, Orang asli orang Manchester memang. Terus San, Mm-mm. lu suka bola tuh dari kecil? Dari kecil, gua suka MU dari kelas 3 SD, Pak. Ini Tahun berapa itu? ya tahun-tahun ini, tahun-tahun 2009, 2009, 2010. Itulah kenapa belinya Owen jersey masuk ini. ya, pas Owen masuk ya. Enggak, justru Owen tuh gue gak suka Owen sebenarnya. Gue inget Owen tuh satu-satunya gol Owen yang saya ingat City. itu waktu lawan Barcelona tapi di Amerika yang Lebaran. Oh, iya, Pramusim, iya, pramusim. Itu pertama kalinya ada pramusim turnamen gitu Iya, kayaknya. iya. Pasti inget banget itu tuh lagi Lebaran, bukannya kita salam-salaman, malah nonton depan TV nonton MU, ya kan? Itu waktu Lebaran tuh, gue masih ingat. Itu satu-satunya gol Owen lawan Barcelona, menang akhirnya itu MU. Itu Oh, jadi lu suka United tuh dari SD? dari SD. Kecil. Ya karena Kenapa? abang gua tuh gila banget sama MU. Oh ya? Iya, ada. Sekarang dia di mana? Sekarang dia di Pekalongan, dia jadi guru dia sekarang. Oh, Ya. SD, SMP, SMA? Guru SMA. Guru SMA. Guru SMA. Dia guru yang cukup berprestasi dia. Alhamdulillah. Oh, dia suka banget United. Suka United dia, sangat-sangat suka United. Bilangin sama abangnya, kalau butuh daftar Chen yang bisa diajarkan ke murid-muridnya, ntar Iya. nanti gue kirimin. Siap. Ajarin nge-Chen, videoin, Kirim proposal. kirim ke Porosalah. Siap. kita videoin. Karena fun fact-nya abang gua kalau lagi dia kan ya tadi guru yang agak berprestasi ya. Lumayan berprestasi lah, lumayan niat kalau ngajar. Ya. Di awal sebelum dia ngajar tuh dia ngecen-ngecen dulu biasanya. Oh ya? Iya, Ya. beneran. Iya dong, itu kan naikin Itulah. adrenalin. Iya, beneran. Nanti kalau ada Bang Pet, gua Oh, jadi ajakin. dari abang turun ke lu nih. Abang dan juga bokap. Oh, bukan Oh, bokap juga. Iya, makanya tuh kalau MU main tuh di rumah semua nonton Bareng. duduk nonton MU. Ya gimana anak kelas 3 SD kan, abang gua MU, bokap gua MU. Ayo. Masa gua mau yang lain? Iya, ayo. Kurang ajar. Gitu ya rasanya. Bapak lu kan Liverpool, kenapa lu nonton MU? Lo. Gue Emang- nggak emang pernah, nggak ada gue nggak pernah otak. ngerasain kayak gitu duduk. Iya. Nggak, tapi gue pernah sih duduk nonton bareng. Sama MU bokap. Liverpool tapi? MU Liverpool.
Dan zaman-zaman MU lagi jaya-jayanya. Jadi iya. itu enak gua. Bener-bener. Warisan mau, tapi nemenin bokap nonton bola nggak mau. Sembarang. Zaman Liverpoolnya kunyit ya? Enggak ya, Kuit, ada The Kite, ada Iya. si Torres. Itu Ya, sekali-sekalinya mereka menang tuh cuma sekali tuh bokap gua puas banget tuh ngecengin gua. Yang di Old Trafford pas Iya. yang Gerrard cium kamera. Iya. Oh iya, Yang itu legend. Vidic kartu merah. Yoi. Ya gitu Itu lah. habis itu bokap gua datengin habis pertandingan datengin ke gua dicium pipi gitu. Emang itu dia di Jakarta. Apa? Jakarta lah. Pas lagi Jakarta. Lagi ya biasa kan berkunjung ke sini. Oh, oke. Oh, Ya, jadi gitu. berarti memang dari bapak terus ke abang jatuhlah ke lu gitu Ya. sebagai sesama fan pencinta Manchester United. Saking MU-nya keluarga gua Bang Fu. Kalau waktu itu kan final Liga Champion kan 2008 2009, terus 2009 2010 tuh skip karena 10, Mourinho 11, treble ya. kan. Terus Ya. habis itu 2010 11. 11. Nobar di rumah gua bikin layar tancap. Oh ya? Iya. Berbayar nggak? Waktu itu belum zaman license, jadi belum. Iya, belum. Dan juga belum ada kentang goreng. Mak gua nggak bikin kentang goreng soalnya waktu itu. Itu di Nobar. Pekalongan. Di Pekalongan. Wow. Dan Pekalongannya tuh bukan Pekalongan yang kota, kita tuh Pekalongannya tuh yang kabupaten yang agak naik ke Gunung. lewatin hutan-hutan gitulah, gitu. Anak gunung kita, Anggun, anak Anggun, gunung. ya. Anggun. Iya, anak gunung. Jadi Gitu. seru juga ya sekeluarga tiga. Cuma kan waktu itu kebetulan 2 final itu kita dicengin kan. Ya. Nah, itu yang sampai si Sir Alex Ferguson di habis pertandingan tangannya disorot lagi bergetar. Tar gitu. tangannya. Gua tuh masih inget banget Bang Tremor. Fu. Itu waktu yang tapi yang 2008 2009 yang pertama tuh Yang itu masih di Roma. Iya, itu masih terlalu kecil kayaknya. Oh, itu Pep ya kita kalahnya ya. Itu Pep. Dua-duanya Pep Dua-dua ya. Pep. Dua-dua Pep. Itu kan masih terlalu kecil mungkin, jadi nggak terlalu ingat. Nah, yang setelahnya baru yang 2009-2011 tuh udah agak ngerti tuh, udah ngerti ini tuh apa, bola tuh gimana, udah ngerti. Waktu itu inget banget ada abang-abang sebelah gue tuh ngomong, wah MU pemainnya pucat semua gitu. Tapi emang kalau dilihat Van der Sar waktu itu tuh pucat emang, kayaknya waktu masuk, seingat gua. Itu Rooney ngegolin, masih inget. Ya kan gol jadi 1-1 kan. Iya. Cuma habis itu kan ya Amsel lagi. outclassed by Barcelona. Oh ya, semua ini lagi masih inget banget yang pertama kali gue suka MU kan karena final Liga Champion itu lawan Barcelona yang pertama. Ya. Itu tuh MU tuh nyerang-nyerang terus tuh. Itu Ronaldo lagi giat-giatnya kan. Udah pindah. Enggak. Nah, Enggak. yang pertama Iya, itu dia yang terakhir. kedua. Iya, Iya. yang kedua itu Karena terakhir. pokoknya habis juara lu extend setahun Itu yang lagi. pakai baju putih, Iya. Iya. warna-warni itu kan. Ya lu extend setahun lagi, kalah di final udah habis itu dicabut. Iya. Itu masih ingat sampai sekarang, ngebekas banget karena itu pertama kali. Pokoknya bola tuh MU selalu di Ronaldo terus. Awal-awal Barcelona nyerang lewat kanan, Eto'o gol. Lah, Gampang banget. sekali serang gol. Ya, udah semua diem. Karena awal kan kayak kita, ayo bisa nih. Tapi Habis kita itu di Jakarta yang di Pasves. Pasves. Heeh. Kalian udah nobar itu. Udah. Di Jakarta Udah. itu. Udah. bayar juga Bayar itu. itu. Oh, zaman itu tuh udah bayar ya? Udah. Pasves sudah bayar itu. Emang harus di Pekalongan mungkin untuk 50 nggak bayar. kalau nggak salah waktu Iya, itu. gocap. Zaman itu udah gocap itu. Udah. Itu gocap. Final Champions tuh Dulu gocap. tuh 50.000, bayangin aja. 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Wow. Iya, 14 tahun 2009. Ya itulah pokoknya awal-awal. Dan itu suka penuh MU. loh. Penuh, Pasves full. Itu Gua ya. sama Panji tuh nonton, gua sama Panji Ya sama Panji Noval. datang. Itu Tio, Sama Hans. Tio jadi MC-nya. Iya. Terus kita jersey yang seharusnya dijadikan hadiah sempat hilang. Ya. Dicolong orang. Ya begitulah. Terus fans Barcelona ada tapi nggak banyak tuh duduknya di depan panggung. Iya, Ingat iya. banget gua. Nggak banyak tapi menang ya, Bu. Iya. Pulang happy ya banget tuh, anjing. langsung. Pulangnya begini. Begini Iya. pulangnya. Luar biasa itu. Tolong. Sebel gua. Belah dua, kita mau pulang. Berarti lu ngelihat United dari zaman Sir Alex, Ya. Siun, kemudian Moyes, kemudian Van Gaal. Van Gaal, Mana, Biung? Mourinho, Ole, Rangnick, Rangnick. sampai sekarang Iya. si Ten Hag. Di antaranya ada Giggs dan Carrick kan gitu. Ada gigs. Ada Giggs dan Carrick. Bener. Hah? Masuk yang sengsara berarti. Emang kayaknya Berarti istilah untuk mengatakan bocil apa itu nggak bisa juga dong, harus ngangkat. Sunscreen nggak? Sansui nggak masuk. Iya. Sementara umurnya masih muda. Iya. Iya karena ya sama kayak kita suka bola udah dari kecil Iya, masalahnya. iya. Jadi bukan kenal bola tuh udah SMP, SMA Iya, enggak, udah dari SD. Dari SD, Lu udah iya. nonton ya. Gua 88 nonton final apa? Piala Dunia. Bukan, 86 Piala Dunia. 88 itu Interkontinental. Oke. Si PSV lawan Nasional Paraguay. Oh. Kalah yang bikin gol. Interkontinental kalau sekarang apa? World Cup. World Cup. Oh, World Cup-nya. FIFA World Cup. sekarang. Iya. Oh. Kalau dulu kan cuma juara Champions lawan juara Libertadores. Oh, Gue iya, paling iya, ingat iya. tuh pemainnya nasional Uruguay itu namanya karena kayaknya keren aja ada Nah. Santiago Ostolaza. Ini nih, Beda ini banget.
momen yang biasanya kalau gua nonton Poros Halang gua skip. Karena saya tidak paham. Jadi sekarang lu paham. Oh iya. Tahu. Nah, lo paham ini sekarang. Iya. Gitu loh. Apa lu harus nongkrong sama kita berkali-kali? Iya. Biar lu paham. Nasional ngalahin PSV itu ada Ronald Koeman, terus Gullit masih main nggak ya? Gue lupa. Pokoknya 88. Ya. Eric Gerrits gue inget banget masih ada. 88 Gullit masih main dong. Enggak, bukan. Gue lupa. Gullit udah pindah ke Milan apa belum? Gue lupa. Apa setelah itu baru pindah? Gue lupa lah. Pokoknya yang gue ingat Eric Gerrits, Soren Lerby, sama Gerald Van den Berg, kipernya Hans van Breukelen. Ya itu yang gue ingat tuh dari PSV-nya. Ya. Gitu. Jadi maksud gua lu udah ngelewatin, iya benar-benar ngelewatin dari masa manajer legenda sampai yang bapuk-bapuknya gitu loh. Dan Lu nggak dia- pernah skip sekalipun San? Nggak pernah skip pindah gitu. Nonton. Oh, kalau nonton Pindah nggak mungkin diganti sama bokap lu kan? Iya. Kalau nonton sempet masa-masanya kayak waktu Van Gaal gitu tuh kayak angin-anginan. Males ya. Nonton tuh kayak nunggu di sosial media aja lah. Kalau nggak nunggu di ini Sport 7. Oh iya. Sport 7. Kalau nggak apa dulu yang Liputan ATV? olahraga apa? Lensa olahraga. Terry. Lensor. Nah, kalau nggak Terry itu apa? Terry Putri yang Terry apa ya? Putri yang Gua ini lupa ya, tahu. One Stop Football on Weekend. Oh, Ya, 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 Nah, One Stop Football. One Stop Ya, ya. Football. biasanya kan kalau pagi kalau di keluarga Iya, karena Terry- MU semua ya. Jadi Terry kalau MU Putri habis kemana nih Pak Prof? gua masih inget lagi. Enggak, dulu Terry Putri itu sering tuh di komunitas dateng. Oh gitu, ya. Ya pokoknya itu kalau pagi itu sebelum berangkat sekolah, karena kan yang nganter juga abang gua Bukan, juga ya, kan. ya. Abang gua sebelum berangkat kita jangan Nonton berangkat dulu. dulu, kita tonton dulu supaya kita di sekolah bisa ngomong. Begitu. Kita Ada bahan debatan ya. Ada bahan debat. Mantap. Walaupun gua terus yang dibully waktu itu karena kan ya begitu MU-nya nggak werwar kan. Oh jadi ada sempat di masa-masa yang males nonton karena memang Ya. mainnya lagi jelek gitu ya. Begitu ada masa-masa Tapi itu. lu nonton Lensor yang kayak gitu, semua lu tonton tuh hanya untuk bahan supaya pas hari Seninnya itu ada bahan lu untuk ngedebate. Betul. Memang udah ciri-ciri untuk jadi seorang komentator, Pak. Bagus. Kalau Minggu jam 10 kan biasanya Teman-temannya Trans pada 7 main gitu-gitu. game apa, dia pelajari karena hari Senin gua harus manggung kan gitu istilahnya kan. Ya begitulah. Gitu. Oke. Zaman-zamannya kalah. Terus yang membuat lu kecemplung ke dunia lu sekarang selain itu dibeliin PS1? Kalau game Ya. karena waktu SMA itu waktu game mobile masuk ke ini nih Indonesia tuh waktu banyak game mobile kan Oh ya? Mobile Legend Ya, gitu-gitu waktu gue SMA itu tuh 2015-an lah gue baru kenal gitu-gituan. Mobile Legends 16 tuh. 16 ya? 16 17 ya? Ya 16 17 gitu lah. PUBG 17. Pokoknya masuk terus teman-teman di kelas main semua. Itu kelas 3 SMA. Kelas SMA itu apa kuliah? SMA kelas 2. Oke. Ya, itu SMA sempat kelas 2. itu bertubi-tubi ya. Free Fire, Ya. Mobile Legends. Mobile Legend dulu, terus Free Fire, terus habis itu PUBG Mobile. Dar, Mobile Legend, semua orang main, mau nggak mau ikutan main supaya lagi-lagi Bisa ikut lah, ngobrol, iya. sama yang lain lah, supaya ikut di situ. Udah main, masuk PUBG Mobile. Ada satu temen gua, ini nih baru OG-nya game nih, karena kan kalau game tembak-tembakan emang yang awalnya Battle Royale tuh PUBG Mobile, tapi PUBG PC. Oke. Nah, mereka bikin mobile, baru main di situ, ternyata klik. Tapi kalau OG-nya tembak-tembakan, maaf, saya ralat. Apa? Saya juga gamer. Oh, Doom. Ya, ada. Terus Itu PC dulu, gambarnya 3 dimensi tapi kotak-kotak semuanya. Iya. Lu Terus mainnya, CS-an gitu ya? lu mainnya bedain musuh sama dinding tuh susah. Warnanya mirip soalnya. nah, terus CS tapi ya itu Ya, ya. CS. Ya Counter Strike ya itu ya. gua sempet CSPB main lah cuma dulu. karena lagi Iya. warnet gua skip nggak boleh. Ah. Jadi nggak ngerasain. Oke. Jadi sekarang kalau misalkan diajak main game PC nggak bisa kalau orang-orang kan kayak keyboardnya miring tuh, Iya, biasa kan? iya, iya. Nggak bisa gua kayak gitu. Karena skip di warnet nggak boleh main warnet. Anak gua kalau main yang Counter Strike, bukan Counter Strike, apa sih sekarang yang? Valorant. Bukan Valorant, yang tembak-tembakan juga itu yang banyak tuh serinya, gua lupa. Aduh, apa ya? Oh, CODM. Ya, COD. COD ya. COD. Itu gua ngeliat ya, dia kan keyboardnya itu bisa yang dilepas tuh. Iya. Gua kadang-kadang datang ke kamar dia tuh gua bingung. Keyboardnya di sana, numeric pad di sini, Iya. tapi tangannya itu bisa begini nih. Nah itu orang kalau main game PC itu kayak gitu, dimiringin. Itu tapi untuk orang-orang yang emang udah ngelewatin warnet bertahun-tahun. Nah, saya tidak bisa. Gua juga bingung tuh. Itu Nggak bisa gua. pokoknya udah aneh lah bagi gua. Kalau joystick baru boleh. Ya kalau joystick begini. Ayo, joystick Iya, bisa. joystick kan tahu. Ayo. Maksud gua Dia joystick juga nggak bisa, kemarin kalah tuh. maksudnya dia dibanggain banget dia sama orang yang nggak pernah main FIFA udah bertahun-tahun gitu, yang udah nggak pernah main game. Iya masih dibahas, emang butuh banget dibawa, gitu loh. Kemenangannya tuh diangkat terus cuy.
Gila, gue terakhir main PS aja mungkin 5 tahun lalu kali gitu. Gitu. Jadi abis itu PUBG Mobile main dari sebelum ada season. Dari PUBG Mobile baru rilis banget, belum ada season udah main. Terus abis itu karena HP nggak kuat, skip season pertama. Season kedua dibeliin HP baru. Baru main lagi tuh. Terus abis itu HP nggak kuat lagi. Gue potong San. Berarti bokap sangat mensupport lu dong untuk di dunia lu saat ini. Kalau dikasih game, handphone lu nggak kuat dibeliin handphone baru. Sebenarnya dibeliin handphone tuh bukan karena nggak kuat makanya skip. Udah nggak kuat, tetap dipakai HP-nya tuh. Sampai rusak baru dibeliin. Sebenarnya nggak support banget karena orang tua gue tuh bukan tipikal orang tua modern Bang Fu. Mereka nggak ngerti sosmed, mereka nggak ngerti game gitu-gituan. Makanya sebenarnya kalau untuk pas gue masuk e-sport ngejelasin ke mereka tuh agak ngejelimet, agak susah. Aduh gimana ya ngejelasin. Yang penting ini jadi duit gitu. Ya akhirnya ujung-ujungnya itu. Pak, saya kerjaanmu apa sih Kak? Aku itu loh Pak, aku ngomongin masalah game, nanti ada orang main aku komentarin. Lu ono tuh Pak? Nah ya itu bener, reaksi pertamanya itu. Itulah, bagus. Terus berasa kayak bapak ya? Ikut piye iku? Sampai ngapain? Lah aku nonton aja Pak, nonton terus komentarin aja. Oh, dibayar nggak nak? Dibayar lah Pak. Lanjut. Lanjut. Ya waktu itu sih analoginya ini Bang Valen, karena dia kan nonton bola, jadi kan paling gampang yang ngomong. Jadi dia tahu nih komentator Valen. Ya paling gampang kayak Bang Valen, cuma Bang Valen itu bola, ini tuh game. Ya paling gampang itu. Lu ada gaya khusus nggak kalau lagi ngomentarin game? Kalau kata orang-orang sih pantun. Pantun, coba kasih satu. Nah. Ya dong, kasih dong satu. Oh ya pantun. Coba. Beli gelas ke WK Ambas. Oke. Cakep. Kemarin Leeds kita balas, abis ini Barca kita libas. Jadi. Kasih tahu. Masuk lah. Kasih tahu. Gila. Komentator pantun kan? Cakep. Gokil Sansku. Dan lu kayaknya enjoy ya jadi komentator game ini ya. Karena dari jadi komentator tuh emang cita-cita Bang Pet, Bang Oh ya? Emang cita-cita. Oh, emang pengen. Awalnya tuh ya itu ngeliat Bang Valen awalnya. Ngeliat Bang Valen waktu dia Evan Dimas. Oh, 2013. Evan Dimas 2013 tuh lagi-lagi keluarga gue tuh emang layanan nobar kayaknya. Iya. Nobar tuh di situ. Di rumah. Bikin layar tancap lagi. Timnas Indonesia bikin layar tancap lawan Korea. Kita menang lawan Korea. Wang Icang yang sekarang ini. Wang Icang sekarang, ya aduh, jago lagi dia sekarang. Iya. Becekan di GBK. Iya. Becekan di GBK benar. Nah itu, terus gua tuh dulu SSB. Oke. Cuma tuh saya kalau main bola tuh kayak Marwan Fellaini. Oke. Gelandang bertahan hanya mengandalkan tinggi, kontrol tidak bisa, passing rusak, lari pun tidak. Saya Marwan Fellaini saya. Okay. Tapi begitu dapat bola atas, saya ya? bisa sundul. Belum, cuma nggak ngarah. Dia penting nyundul. Marwan Fellaini bukan? Marwan Fellaini kan? Marwan Fellaini saya. Gue mengakui kalau gue main bola Marwan Fellaini. Lebih tepatnya Peter Klaus, Pak. Oh iya, Peter Klaus juga bisa juga. Cuma dia kan di depan. Saya Marwan Fellaini. Oh gitu. Iya, jadi SSB cuma kagak bisa gue main bola. Udahlah. Gue nggak di sini nih. Udah. Waktu nonton Indonesia lawan Korea itu baru gua bisa di bola tapi komentator kayaknya gitu. Dari kecil tuh udah naruh kayak gitu. Kayaknya komentator karena emang cerewet dari kecil Pak. Emang tong kosong nyari bunyinya. Enggak kosong juga sih lo. Nyatanya kalau tong kosong itu yang kayak beberapa netizen yang ngomongin apa tapi tanpa berdasar ya kan, yang katanya bisa ya udahlah balik lagi ke sana kan. Cuma kalau lu enggak sih kalau gue perhatiin. Kalau cerewetnya iya nih. Sebelum tag aja dia udah cerewet biar lu tahu aja ya. Sebelum kita tag ini dia udah cerewet. Jadi makanya gue seneng nih. Ini yang nggak perlu dipancing dia ngoceh sendiri. Ya, Terus gitu. akhirnya lu menjadikan komentator itu sebagai tempat lu mencari nafkah, itu gimana San nyangkutnya? Nyangkutnya awal banget itu ada EXGCon namanya, itu di Kuningan. Okay. Itu tuh kayak pokoknya festival game-game gitulah kayaknya. Okay. Banyak game-game pameran di situ, segala macam, ada e-sport pameran di situ. Waktu itu Bang Valen lagi-lagi dia lagi mau expand ke e-sport kan sempat zamannya dia mau expand ke e-sport tapi nggak jadi. Sempat. Dia bikin stand di situ. Ada standnya Bang Valen. Dia nyari komentator e-sport, audisi di situ. Di situ tuh ada Bang Valennya. Gue tertarik bisa nih kayaknya gue. Apalagi Bang Valen. Dia orang yang gue look up waktu gue nonton Korea waktu kecil. Jadi kan terus kayaknya bisa nih kayak TP-TP di depan dia nih gitu.
Gua nggak pernah tuh jadi komentator sebelumnya, pasti nggak pernah. Ya modal emang cerewet dari lahir aja. Gua di situ, bang mau coba dong, mau coba. Dad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 ar ala kadarnya masih ada di Instagram gua, di highlight Instagram sampai sekarang videonya. Udah. Bang Valen orang jebretnya bilang bisa nih, ada potensi nih gitu. Dimintain nomor, dikasih kartu nama, tidak dihubungi sampai sekarang. Oh. Kartu nama masih ada saya simpan di dompet saya. Siapa? Tapi karena memang Jebret itu nggak mengembangkan ke sana karena gitu. Karena emang mereka nggak ngembangin ya, gue juga paham nggak ngembangin ke sana. Tapi karena orangnya bilang ada potensi nih, di situ baru sempat ada nih asa percaya gitu dirinya. kan. ya di situ baru muncul kayak oh ternyata emang beneran bisa kali ya gitu. Mungkin karena emang ini kakek gue tuh kakek dari ibu itu dalang. Oh dalang. Makanya mungkin ya udah biasa semalaman ngekes. Kalau Kakek lu berarti pernah mainin gua dong? Dalangin gua. Petruk. Boleh. Tidak siap. Saya tidak siap. Gak siap, gue gak siap. Gue udah kan tadi gue bilang Petruk. Gue gak siap. Gak sia-sia ya 3 tahun ya. Gitu. Nah, dari situ karena gue ikutin PUBG Mobile lagi ada PMCC namanya. Oke. PUBG Mobile Campus Championship. Turnamen antar kampus, tapi nggak cuma antar kampus, ada juga turnamen kayak Indonesia Idol tapi buat komentator. Oke. Ikut di situ. Mereka lagi cari komentator gitu. Gua daftar di situ. Menang. Gue dari UMJ menang, alhamdulillah dipercaya untuk jadi juara 1. Jadi habis itu udah pede terus ya udahlah dijalanin terus gitu sampai sekarang ya. Ya cukup kaget sih waktu itu dipercaya jadi juara 1 kan. Nggak berekspektasi tinggi sebenarnya. Ya udah aja, coba aja. Ya ternyata dapet, terus dikasih kesempatan di turnamen official. Awalnya dihujat, wah awalnya ya banyak yang ya begitulah. Toksiknya juga Ya pasti lah. gitu. Sampai satu ketika tuh ada kan orang tua kan kalau yang namanya orang tua pengen tahu anak itu Ya, ngapain nih. nonton. Minta linknya ini ntar diklik aja gitu. Baca komen tuh. Baca komen. Sedih dong. Waktu itu ada satu kesempatan, gua pulang ke rumah, dia bilang begini, itu siapa sih yang komen-komen? Jangan mentang-mentang anak ibu lagi nyari duit terus bisa dihujat seenaknya ya. Wis. Ini juga pesan buat kalian yang suka jempolnya nggak pakai mikir ya. Pikirin, ada orang tuanya yang ngebaca Orang juga. tua, ada anak, ada saudara gitu. Put yourself in their position. Ya. In their position. Tapi in terms of komen-komen toksik ini, tapi ini kayaknya memang udah jadi sebuah apa ya, baptism of fire juga bagi semua orang yang ingin tampil di depan kamera, karena lo kalau memang mau pengen tampil di depan kamera, lo harus lewat itu kayaknya ya. Itu dilewatin dulu. Ya. Itu yang ada istilah kan, I need new haters because my old haters are now my fans kan gitu. Ya. Karena memang dasarnya memang awalnya itu pasti semua haters kan. Ya, Terus lanjut. dari situ terus berlanjut dikasih kesempatan terus sama PUBG Mobile, dikasih kesempatan akhirnya ya udah sampai sekarang berlanjut terus dan alhamdulillahnya sekarang udah mulai berkurang tuh. Ya, banyak yang mulai welcome lah istilahnya. Orang-orang mulai tahu kalau oh ternyata emang tuh anak tuh modelnya begitu gitu. Ya mungkin karena orang yang ngekes sambil pantun kan baru alhamdulillah untuk sementara baru gua gitu. Dan itu udah menjadi lu ya, udah jadi ciri khasnya lu. trademarknya Ya. Sanskuy. Jadi orang ya justru malah sekarang ada beberapa yang nungguin katanya gitu. Pantunnya mana gitu. Ya begitulah. Gitu sih akhirnya. Tapi enjoy kan? Alhamdulillah ya karena tadi pingin jadi komentator. Jadi sebenarnya komentator apapun selama gua ngerti yang dikomentatorin, Gue mau. ya ayo gitu. Lu juga sekarang ini masih kuliah kan? Baru selesai Desember kemarin. Oh, udah selesai. Baru selesai. Alhamdulillah baru selesai. Aman ya nilai? Alhamdulillah masih bisa menyelesaikan dengan agak sombong nih kalau diomongin deh. Cum laude. 38,7. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi karir terjalankan dengan baik, pendidikan Akademis juga nggak ditinggalkan. beres, nggak ya. ditinggalkan. Ya, itu titipan ibu juga sih. Itu titipan ibu juga. Yang penting jangan sampai Ayo kau dengar ini ya El ya. gitu. Boleh kejar cita-cita, boleh kejar apa semuanya, tapi pendidikan jangan lupa kan gitu. Ya seperti Ten Hag tidak pernah meninggalkan Maguire. Betul. Iya. Kita hampir kemarin membatalkan nobar. Deg-degan Orang banget. pikir bercanda, itu bener-bener kita udah bilang, enggak, pemilik tempat ini udah bilang, wih Maguire main nih, apa kita batalin aja ya nobar ya? Balikin uang kan? Aduh. Kan kemarin nonton Lawan Leeds. Nonton, Ya, kita nonton. nonton bareng-bareng di Kita luar bareng-bareng di atas Wah, ya. gitu. Gimana menurut lu, San? Di babak pertama tuh gue langsung keinget ini Bang Fu. Langsung Nah, keinget sebelum pertandingannya, suasana nobarnya dulu loh ceritain. asik. Suasana nobarnya asik dan juga banyak orang-orang yang biasa kita lihat di layar, kita lihat langsung di situ. Kita kan biasa ngeliat Oh, ada Panji. Panji. Panji kan udah pernah ketemu. Enggak ya, waktu itu Panji gantiin lu yang pas dia Iya, sama gua. baru Ya. ketemu di situ. Ada orang Qatar juga.
Bang Tio. Fahri, Tio. Itu baru pertama ketemu. Media Network. Bang Tio baru pertama ketemu, tapi DM-an udah beberapa kali. Karena gue dengerin box to box kan. Beda nggak? Dengerin gue juga dong berarti pas di box to box. Dengerin. Lu ngeliat muka Tio dengan suaranya yang jadi ciri khas box to box tuh Beda kan? ya. Nggak sinkron kan? Iya. Kok bisa ya? Gue baru tahu di situ ternyata. Iya, Waktu Bang iya. Patrick bilang, "Ayo suara box to box." Oh, Bang Tio. Emang suara Tio itu. Iya itu memang suara Tio. Soalnya agak Ada beda. Panji, Tio, Ada Iya. Panji, Tio, bahkan ada Bang Ini siapa? Ardi di hari Harpa. Ya. Harpa kan juga sering di Harpa. TV tuh. Kemarin Benar, itu. Euro kalau nggak salah tahun lalu yang dia sering tuh di RST. Ya, orang-orang yang biasa gue lihat di layar kaca, oh ternyata ada di sini. Makanya buat kalian yang pingin ketemu sama mereka yang biasa di layar kaca, datang. dan nggak pakai jarak loh. Kita Iya, bener. Bener kan? Kita Nggak- preferensinya aja nggak ada itu. Gua kira kan ketemu sama Atribut Bener. pundit ya copot kan gitu. Gua Siapa ketemu lu sih anjing? Terus Terusan, gua ngomongin terusan, terusan. makanya gua ketemu Bang Panji pertama kali, gua ketemu Bang Tio pertama kali kayak waduh Bang Tio nih biasa Starstruck. Iya kayak waduh gimana nih. Ternyata welcome banget Lu orangnya. negor kan? Ngobrol. Bang Tio, terus dia halo gitu malah jadi ngobrol sama Bang Panji malah jadi ngobrol gitu. Jadi Dan lu duduk sedekat Panji malah. iya kan? iya. Sebelah Panji. Sebelah Dan beberapa kali momen tuh dia malah ngobrol sama gua gitu. Kayak biasa ngeliat di YouTube, biasa ngeliat di acara-acara, ngeliat di sini ternyata welcome banget. Lu nggak nanya sama Panji kemarin? Apa? Bang, gua dikasih kartu nama nih, kok gua belum panggil. Kan expand ke e-sportnya udah. Semoga Bang Valen, ayo expand ke e-sport lagi. Anjing nih Patrick. Emang ya. Terus Tapi kan itu jadi jalan, gimana? Bang Lu Pet, ngeliat apa lu happy tuh kemarin dengan nobar ya? Sangat happy, sangat puas lah. Karena nggak cuma nobar, dapat insight juga kan. Karena ya mereka ini biasa. Yang paling happy Patrick dicengin kali ya? Ya. Gua kira. Apa? Nggak. Lu mau gua peluk? Gua kira itu tuh cuma gimmick kalau lagi tag doang. Ternyata belakang layar juga ya, terus-terusan ya. Mental Anda kuat sekali, Bang Patrick. Luar biasa. Emang evil sekali ini, evil sekali. Ya. Gue yang jadi orang jahatnya aja. kan ada istilahnya gini, good cop bad cop kan. Nah, Dia bad copnya, gue good copnya. Oh, iya, Masalahnya nggak ada penjahatnya. Jadi nggak tapi masalahnya apa? orang yang nonton Poros Halang lebih ke sini, Bang Pet. Udah, gua dulu. Masalahnya di situ. Di sini doang orang jahat dibela ya. Iya, sini doang orang jadi bela. Iya. Jadi gue itu macam the Italian Job, macam Ya. Fast and Furious, ya. bener. Poros Salang itu Hah? Bener kan? sekarang kan gini, namanya aja udah Poros Salang. Menggunakan istilah sepak bola zaman bahala kan Iya. gitu ya. Terus yang bawa udah tua-tua, zaman bahala. Poros Halang tuh apa sih? Gue nggak tahu beneran. Poros Salang itu defender, Bapak. Oh iya. Jadi zaman dulu kan ada stopper, ada Ada sweeper. Ya, kalau itu gue tahu. Itu kan Poros Salang. Poros tengah, tahu kan? Poros tengah tahu, Salang, ya. kan? Nah, itu Poros Salang. Poros Halang Tapi tuh yang lebih sering ngehalang. di- Dia lebih sering jadi porosnya di dipakai. belakang. Jadi dulu istilah buat ada yang bilang buat gelandang bertahan awal-awal, Ya. tapi yang gua tahu dulu zaman gue SSB kecil-kecil di Medan, Poros Salang itu lebih ke stopper. Gitu. Itu istilah Indonesia. Ya. Ya. Nah, jadi dengan istilah-istilah zaman bahala semua, wajar kalau the bad guys jadi yang dipuja. Kenapa? Karena zaman dulu the good guys gets killed, man. Bad guys wins the game. Iya. Jadi wajar. Mentalitas 80-an kita bawa ke Iya. tahun 2023. Aduh. Berarti balik lagi lu happy kemarin nobar. Happy, sangat happy. Dan nagih. Jujur nagih. Kita bikin lagi nanti. Ayo. Jadikan. Kita bikin lagi nanti. Mungkin minggu ini lawan Leicester mungkin ya. Belum Belum. jadi. Mungkin akan kita putuskan di hari Jumat nanti. Tergantung kentang goreng harga berapa. Ya, tergantung harga kentang berapa di pasaran ya. Hari ini gua on fire. Aduh. Tapi daripada bahas kentang goreng ya, sebenarnya obrolan di situ yang daging semua. Lebih kenyang denger obrolan panit-panitnya di situ. Sebenarnya yang mereka nggak juga sneak preview buat kalian yang belum datang nobar Poros Salang. Sebenarnya di saat halftime sebelum pertandingan kita berdua ngobrol. Dalam nada bercandanya kita seperti biasanya, tapi tetap aja kita ngasih insight-nya kita. Iya, benar. Itu Plus ditambah kalau lo biasanya nonton Poros Salang kan cuma gua sama dia nih. Ini kita Paling bisa ada- nodong Panji, Ada Panji nodong tiba-tiba, Tio. ada Tio, Iya. ada Bang Bahkan Pak Dede yang kemarin. sebelumnya kita bikin lawan Arsenal ada Wawan sama Gautama ngasih 1-2 beat gitu loh. Jadi Iya. Itu adalah sebuah bonus. Jadi tetap aja pada konsep Poros Salang bahwa kita nobar, kita nongkrong, entertain. Tapi gue seneng banget Bang Bung lihat lu kemarin waktu berhalang kata gue Bang Panji banget nih semua orang disalamin, didatengin. Panji pergi Waksana. Iya kan. Gaya-gayanya kata gue, wah Bang Panji kalau stand up nih semua orang yang datang disalamin. Lu, Dekat banget. tapi di situ juga lu lihat dong pas waktu acara nobar itu.
kelakuan sesungguhnya Fuad. Oh ya. Ya, ketika udah semua manusia di dalam ruangan itu tahu itu offside. Dia doang yang teriak ke depan. Wah, itu nggak offside, itu set. Itu yang ujung. Kata gua, itu offset deh bang. Kayaknya offset deh. Udahlah. Udah unggul kok. Udah 2-0 kok. Udahlah. Jadi lu lihat sendiri kan. Itu adrenalin. Ya. Jadi lu happy dengan kemarin ya? Happy. Terus insya Allah kita bikin lagi. Nah, Amin. gua mau nanya opini lu terhadap pertandingan tersebut. Kan lu komentator nih. Ya. Your show today. Yang gue lihat di babak pertama itu sangat teringat waktu MU lawan Brentford ya yang 4-0 ya. Yang pertandingan kedua musim ini. Ya. Awal musim ya benar-benar. Iya, itu Agustus kalau nggak salah. Kayak gitu belum inget gua. Ya, 4-0. Itu tuh MU sama kayak gitu, belakangnya tuh kaget-kagetan, kayak nggak siap, mau main dari belakang tapi bingung mau kemana. Giliran salah umpan serangan balik masuk, untungnya kemarin deganya bagus. Jadi babak pertama serangan balik nggak masuk, tapi kan beberapa kali kita copot jantung kan. Gitu. Terus emang gue tuh paling kesel kalau nonton bola ya, siapapun ya. Kalau pemain bola itu megang bola kelamaan. Lu ngomongin Maguire kan? Iya. Udah. Nggak apa-apa sebut merek. Udah dari zaman Maguire, Pogba juga. Gue tuh sebel banget kayak sama Pogba. Lu tanda tangan aja deh buat poros. Nggak, kenapa nggak diumpan sih, ini Liga Inggris 2 detik tuh udah kelamaan kayaknya. Paling lama lu pegang bola tuh 3 sentuhan maksimal. Iya, udahlah umpan aja lah. Nah itu kan keubah waktu babak kedua. Martinez masuk tiba-tiba langsung nge-switch bola jauh. Dimulai dari Martinez nge-switch bola jauh, Sabitzer ikut-ikutan nge-switch jauh terus yang jadi gol. Nah babak kedua tuh mulai ada perubahan kayak gitu. Tapi babak pertama emang beneran ngingetin waktu sama Brentford, tengahnya nggak ada gitu. Si Sabitzer juga kan yang ditaruh posisinya si Casemiro tuh si Fred niatnya. Cuma kan kita tahu Fred kagak bisa ngumpan. Emang Fred kan motong bola, udahlah. Bisa cuma angin-anginan. Benar, kayak gitu. Dan Sabitzernya juga nggak kelihatan Sabitzer yang waktu sebelumnya nge-shooting, hilang juga kan shootingnya Sabitzer. Makanya babak pertama tuh bingung banget, kayak nyerang belakang lagi, nyerang depan. Si Sancho mau masuk juga ditutup 2 orang nggak bisa masuk, jadinya maksa. Babak pertama kayak gitu yang gue lihat. Untungnya babak kedua si Ten Hag ngedengerin apa yang kita bahas waktu break ya kan. Waktu nobar Polo Salang kan break kita ngebahas masukin 1 back dan juga masukin si Garnacho. Ya kan kita ngebahas kayak gitu, Bang Fu sama Bang Pet ngebahas kayak gitu bareng pandit-pandit yang lain. Ternyata didengerin tuh sama Ten Hag, dimasukin lah 2 orang itu, ternyata langsung jadi pembeda. Lalu mereka masih ada yang meragukan Polo Salang. Oke, itu menurut seorang Sanskuy ya. Gitu. Sebagai fans yang udah kenyang nonton United dari lama, bisa gue bilang gitu. Terus lu kemarin juga ngeliat gimana United dibantai oleh Brentford dengan pola yang hampir sama, lambat segala macam bla bla bla. Termasuk pemilihan Maguire mungkin yang gue gasrak gitu ya. Tapi akhirnya berbuah manis. Oke, setelah itu bisa dibilang salah satu kejeniusannya Ten Hag ya. Dia bisa tahu nih kapan harus switch segala macam bla. Menurut lo, Pet? Ya kalau gue kan sama yang waktu di acara nobar juga gue bilang, kita itu permainan kita tuh jadi lambat banget temponya itu karena Harry Maguire too long on the ball, permainan jadinya long ball lagi, karena dan begitu dia membagi bola juga orang yang tadinya masih kosong, kayak contohnya di sebelah kanan tadinya ada Bruno, begitu udah dipepet 2 orang baru dia passing bola, which is kita nggak bisa berkembang. Plus yang dari kemarin tuh gue perhatikan satu, selama sejak dipegang Ten Hag itu salah satu kalau nggak wingback kanan atau wingback kiri pasti masuk ke tengah. Tujuannya itu kan adalah untuk membantu mempush dan untuk menjaga jarak antara belakang dengan tengah dan depan. Itu udah salah ya, ntar gue benerin. Tapi maksud gue ketika kemarin ada Maguire itu bola itu kan Maguire nggak ikut maju ke depan. Jadi jaraknya menurut gue itu kemarin jadinya jauh. Kita berapa kali kepotong? Benar. Kepotong passing-passingannya, keambil serangan balik mereka tuh jadi cepat sekali. Jadi bagi gue tuh kemarin tuh memang tempo di babak pertama tuh gone. Makanya ketika Martinez masuk di babak kedua dan Garnacho masuk dan lebih berani memotong. Sancho was good. Tapi Sancho ya kita harus bisa memahami juga ya, dia juga baru pulih dan gaya permainan Sancho dengan Garnacho memang eksplosifnya beda banget. Ketika Garnacho bisa mengeksploit ke dalam, itu akan membawa mental pertahanan lawan juga berpikir untuk menjaga lebih dalam. Which gives more room untuk midfield kita untuk berkembang. For me, yesterday betul-betul Maguire yang babak kedua, Maguire tuh hampir nggak kelihatan berperan, sama sekali nggak dilibatkan lagi menurut gue. Dia ada di situ tapi tidak terlalu berperan. Nggak dianggap lah. Udah. I just got call from Harry Maguire.
What did he say? He choose me as his lawyer. Oh my. Here we go. Oke. Yang pertama, apapun yang kalian bilang tadi itu benar. Ya. Maguire soal memperlambat tempo. Ya. Oke. Tapi kalau lu nonton United musim ini sangat sering tuh main lambat banget di belakang. Yang jadi pembeda tuh Eriksen. Oke. Pada saat dia ngerasa dia harus cepetin tempo, baru dia switch boleh. Kemarin kejadian di gol pertama, Ya. Sabitzer yang Sabitzer, nge-switch. ya. Oke. Lawan Fulham, kalau lu boleh nonton lagi itu juga begitu. Lambat banget mainnya di belakang. Passing kanan, kiri segala, tiba-tiba Eriksen dapat bola dekat lingkaran tengah, dia switch langsung. Ini gua gas, deng. Kejadian gol lawan Fulham. Lu semua fans nonton yang cuma seminggu sekali. Ya. Erik ten Hag ngelihat itu pemain setiap hari. Oke. Ya. Oke. Lu pikir ten Hag lebih bodoh dari lu pada? Ya. Ini dia mau mulai masuk nih, Mas. Iya. Lu kan ini kan pengacara. Iya lah, Maguire. itu gua bilang Oke, sekarang. come on. Emang lu pikir ten Hag tuh bodoh? Ya. Emang dia pikir dia nggak bisa ngeliat potensi Maguire? Lu marah-marah yang di nobar, lu marah-marah yang di nonton di streaming bajakan lah anjing gitu ya. Terus lu pikir dia 45 menit kayak gini cuma wah anjing Maguire jelek banget mainnya, ntar gua ganti. Kejadian nggak diganti babak kedua? Enggak. Artinya apa? Itu yang diinginkan mungkin. Nah, selesai. Enggak, dia masih menjaga untuk Barcelona. No, nggak ada Bener, urusan. gimana? Nggak ada urusan untuk Barcelona. Varane bisa main. Buktinya dia mainin Lisandro Martinez. Ya. Ya. Walaupun Lisandro Martinez akan absen lawan Barcelona kan, Ya. dia akan ada 2 absen. Ya. Martinez sama Sabitzer. Sabitzer, Ya? benar. Itu benar yang kata Sanskuy. Ya makanya mainin Martinez. Bukan. Ten Hag tahu bahwa itu yang dia inginkan. Oke. Dia perlu memperlambat tempo. Walaupun resikonya lu bisa kebobolan. Cuma dia sangat pede nih, kiper gue lagi bagus, dengan dia taruh Luke Shaw sebagai tandemnya si Maguire, gue tahu akan lebih aman instead of gue taruh Lisandro Martinez dari awal. Karena Leeds adalah salah satu tim dengan crossing terbanyak musim ini. Ya. Walaupun si Lisandro Martinez itu aerial duelnya sangat tinggi, aerial duel one-nya itu sangat tinggi persen, tapi agak riskan kan, Ya. gitu loh. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk gak apa-apa, gue berjudi dengan mainkan Maguire dengan Luke Shaw, lu perlambat tempo dia, mungkin itu instruksinya dia. Walaupun emang si kampret berapa kali salah umpan. Udah. Ya. Gue Gitu tadi loh. mau penutupnya mau gue tunggu-tunggu nih. Iya, tapi Selama paling nobar nggak- berapa kali, Bang? Gak Iya. Cuma maksud gua adalah Gua tunggu-tunggu dari kalau tadi. kita bicara tentang memperlambat tempo, mungkin itu yang diinginkan oleh Ten Hag. Karena lu lihat di hari Rabu kemarin, Leeds tuh main sangat Spartan, Pet. Iya. Sangat Spartan. Iya. Sangat Spartan. Seolah-olah Varane tuh kan juga nggak terlalu punya kecepatan. Yang punya speed tuh Luke Shaw, Iya. ya. Lisandro Martinez punya speed gitu kan. Cuma kemarin dia ngelihat Varane ketinggalan. Walaupun Maguire nggak punya speed, tapi ya udah apa? Gue berjudi gue taruh dia sekarang karena dia lebih bisa memperlambat tempo. Kalau Varane tuh kan intensinya lebih sering ke atas tuh langsung, Ya. deng gitu loh. Kalau lihat dari perspektif itu gue setuju. Iya. Memperlambat tempo. Tapi bagi gue sih ya balik lagi kita pasti ETH Karena lebih tahu kan. Ten Hag nggak ada urusan sama kesehatan jantung kalian, nggak ada, nggak ada, ya. Ten Hag tidak peduli kalau ternyata habis itu kalian masuk rumah, nggak peduli. Bodoh amat. Bodoh amat. Yang penting bagi gua tim ini menang. Iya. Nggak, kalau gue sih kemarin itu ngelihatnya dari dua sisi perspektif lah. Kalau kita lihat dari tempo yang lu bilang itu oke, itu benar banget. Dan Dari- bentar, gua belum selesai kan tadi gua udah kasih lu kesempatan ngomong berdua. Kita nonton dia dulu. Lu lihat, Malaysia dia lebih banyak masuk ke dalam. Ya. Kenapa? Balik lagi, lini tengah Leeds kemarin tuh kenceng banget Pet waktu Rabu Pet. ya. Kita kebobolan itu abis. Tanpa Casemiro, lu butuh orang lebih di tengah. Ya. Jadi dia korbanin Malaysia untuk lebih ke dalam. Karena itu Leeds sangat jarang naik dari flank. Karena kalau si Luke Ayling naik tuh, dia ngeri, ada Rashford. Ya. Kalau gue overlap, gue bisa ninggalin Ya. Rashford. So dia berjudi, dia kosongin tuh sisi kiri. Gue padetin di tengah. Mengharapkan Ayling turun. Bukan bukan mengharapkan si Sabitzer dan Fernie ada orang tambahan. Oke. Dan Malaysia sangat apa ya, sangat Spartan di babak Ya, pertama. ya. Walaupun ada beberapa kesalahan ya. Itu maksud gua mungkin itu yang diinginkan oleh Ten Hag gitu loh. Gua mau lebih memperlambat tempo, gimana dan Leeds mainnya kan beda banget sama Rabu. Lu Beda. tonton lagi deh 2 match itu, beda banget. Beda. Gitu loh. Beda banget gitu. Oke, lu bisa masuk sampai kotak final, tapi lu bisa bilang hampir gak punya peluang berarti banyak. Benar. Gitu loh. Dia sebenarnya Dan kejadiannya peluang berarti dua dia loh. juga Bentar. gara-gara yang lu wakilin ini kan. Iya, maksud gua gini loh. Babak pertama tuh Bruno punya 2 kali kesempatan. Itu dulu dari serangan Yes. balik. Iya. Karena emang 2 aset itu yang dimiliki oleh United. Lu memperlambat tempo,
pada saat lu punya Eriksen itu yang kita bilang kreator yang benar-benar kayak Modric gitu ya, yang tahu kapan gue mesti cepetin iramanya atau gue lambatin lagi. Eriksen bukannya jarang tuh tahan bola balik dia passing lagi ke belakang. Sering loh kalau lu lihat. Nah, karena kita punya Eriksen gitu. Nah, sekarang kan kita nggak punya. Benar. Ada sih di Sabitzer, cuma kan baru dan gue sangat senang dia main kemarin gitu loh. Ya gue sangat senang. Itu yang kemarin gue lihat begitu dia switch bola ke Shaw yang sampai kata komentator amazing bola atau apalah gue sampai lupa. Itu benar-benar kayak Eriksen yang bisa switch bola ke tung gitu. So gue sih lebih pede. Jadi kalau orang bilang kemarin, iya kenapa Maguire? Ya udahlah, Ten Hag punya kuasa men. Dia pasti ngelihat gitu. Dan gue tadi dapat telepon, Bang Fu tolong, aman Maguire aman. You're in the safe hand. Gitu. Dan proven maksud gue, apapun yang lu inginkan sekarang adalah cuma 3 poin. Ya. 3 poin. Masa lu mau jantungan, pantat lu kembat-kembut, lu keringat dingin, lu pikir Ten Hag punya urusan? Enggak. Pada saat dia ngerasa Leeds udah kehabisan gas, baru gua ganti Malaysia, gua masukin Lisandro, gua masukin Garnacho. It works. Ya. Punya kecepatan. Ini fakta di luar sana ya. Fakta di luar sana adalah pertandingan Leeds lawan MU kemarin itu tidak disiarkan di stasiun televisi Inggris. Iya, di Inggris nggak. Oke. Oh iya. Ya, nggak disiarkan sama sekali. Gue curiga itu Ten Hag yang bilang nggak usah kau siarkan ya. Gua mau mentalnya Maguire kena nanti nih. Mental Maguire kena. Lagian kasihan fan-fan gue deh. Nggak dipikirkan Ten Hag. Yang di Indonesia. Di luar negeri itu masih dapat rahasia. Gua bilang, emangnya Ten Hag peduli sama kesehatan jantung kalian? Enggak. Iya. Udah selesai. Dia punya mau, dia nungkangin tiap hari dia ngeliat, oh ya dan ini gue pas yang ini deh. Ya. Gue juga oleh anjing Maguire, cuma setelah gue nonton lagi tuh besoknya gue nonton lagi di rumah pagi tuh. Enggak, pulang tuh gue masih nonton pet jadinya. Nggak bisa tidur gue dik. Diulang lagi tuh. Iya, kan kita makan ya. Indomie ya? Iya, Indomie kan masih kenyang. Gue nonton lagi tuh. Cuma kan yang setelah itu kan nggak full ya, belum ada fullnya itu besok kalau masa. Jadi yang mini match Mini match ya benar. Gue nonton lagi lihat, terus gue lihat lagi, gue baca, terus gue ingat yang United lawan Fulham, terus gue nonton sebelumnya gue sempat nonton yang United lawan Leeds tuh. Oh ya emang maunya dia begini, dan United emang musim ini sangat sering main lambat, terus tapi tiba-tiba deng bola udah di atas gitu loh. Mau stop dulu. Aman. What's up? Aman. Iya. Jadi ya itu maksud gue. Jadi udah gua belain Maguire, lo mau marah segala macam. Intinya lu dibuat jantungan paling enggak selesai dapat 3 poin berkat taktik Ten Hag. Masalah dia punya kesalahan-kesalahan yang bikin hampir gol segala, ya udah itu risiko lah Pak. Ya. Gitu. Ya. Tapi kalau dari sisi itu gue setuju. Gue setuju. Tapi gue dalam opini gue, dia juga menyimpan untuk lawan Barcelona. Which is, gue alihin ini kita ngomongin karena Pak Produser tadi udah ngangkat jari 5. Gue sih nganggapnya juga untuk menyiapkan untuk persiapan melawan Barcelona di midweek. Dimana memang yang kemarin tuh si Martinez memang kan nggak bisa main, Sabitzer nggak bisa main, bawaan kartu kuning ya. Tapi kan Casemiro main. Abangnya Fred main. Casemiro sama Fred dong gelandang. Ya, Fred yang kemarin man of the match. Ya. Versi Premier League ya. Jadi menurut gue ya penyimpanan itu ya memang disiapkan untuk siapa lagi yang mau disimpan? Ya Varane. Lisandro kan nggak perlu disimpan. Nggak main ya? Dia nggak main ya. Nah, iya makanya kemarin. Makanya dimain pun di babak kedua kan. Jadi maksud gua dari awal Ten Hag memainkan Maguire, dia udah tahu akan seperti apa United sore itu. Berarti memang betul-betul ingin diperlambat temponya. Lu ibarat kata gini loh, lu dihantam kencang-kencangnya kan lu butuh peredam. Supaya bisa mengabsorb semua gitu loh. Sekaligus ya kan kalau kalah ya ini ya kesalahan gue memainkan Maguire lah. Ya selesai gitu. Tapi ini ada satu fact sebelum kita masuk ke Barcelona. Kemarin waktu nobar ada yang insiden yang Maguire sweeping bola. Oh iya. Itu kita semua tepuk tangan di ruangan nobar. Ternyata sebelum itu salah dia. Dan untuk kalian tahu, pas waktu kejadian itu kita sempat lagging sebentar. Iya. Tiba-tiba muncul Maguire lagi sweeping bola, kita tepuk tangan. Pas waktu di reply, ternyata kehilangan bola dari Maguire. Lawan Barcelona menurut lo? Iya. Lawan Barcelona nggak muluk-muluk. Ya seenggaknya menang yang penting. Jangan sampai kalah. Main di Camp Nou dan Barcelona lagi bagus banget di. Iya makanya, jadi nggak muluk-muluk sih. Ya kalau bisa menang tapi tipis banget. 1-0 lah paling. Itu pun 1-0 gol abis itu udah defend gitu. Iya. PD menang ya. Tapi PD menang. Gua ya keinginan untuk menang tuh pasti harus ya. Namanya kita mau ke sana untuk cari waypoint kan. Masih ada nggak sih way goal? Udah nggak ada kan? Nah, yang penting gol itu satu. Kalau gua sih like you said, mereka lagi dalam kondisi performa yang terbaiknya mereka. Ini main di Camp Nou. Ini kita udah berapa kali lawan Barcelona di Camp Nou juga itu. 2019 juga kalah kan? Not an easy task. Bagi gua kita bisa tahan 0-0 aja bagi gua udah bagus. Iya. Seri 0-0 udah itu makes me happy. Kalau kita akhirnya menang,
itu udah bonus. Kalaupun kita kebobolan, jangan sampai lebih dari 1 gol. Line up kurang lebih yang seperti biasanya, De Gea, Varane, nggak ada Licha. Gua nggak, jangan Maguire ya. Bisa Gua sih Xiao ngarepin ditaruh tengah lagi sih. Kalau enggak si ini apa namanya Lindelof. Iya Lindelof, Shaw, Aaron Wan-Bissaka di tengah, Casemiro, Fred di depannya Bruno, kiri Rashford, kanan Sancho, depan Wood. Weghorst. Lu sama kayak dia. Ya, Weghorst kemarin gimana? bagus. Etos kerjanya senang banget. I don't care he doesn't score a goal. Ya, but golnya Garnacho dari dia. Oh, iya. Nomor 10 dia. Ya. Enggak, gol yang si Rashford juga dia narik back Iya. tengah. Narik No. back. Sebenarnya dia ini yang dimainkan Ward ini adalah yang kita harapkan dari Donny van de Beek Ya. yang nggak pernah terjadi. Jadi wall jadi penarik orang. Ya bagi gue Ward yesterday. Kalau Van de Beek lebih mengisi ruang. Ya, beda. tapi kan Manu maksudnya Bastek waktu kan. dia di Ajax kan banyak menarik lawan masuk ke dalam gawang. Enggak. Ini bagi Ward gua- ini seperti Giroud di Prancis 2018. Yes. Oh, ya. And yesterday I thought he was perfect karena defending he was also the first man untuk balik ke lini bantu Yeah. pertahanan. Ketika nyerang juga mengingat ini orang tinggi, dia lari aja Dia kelihatan mau. banget tuh jadinya. Tapi jadi dia lama. mau lari Tapi loh, dia track mau, back dia mau. gitu. Which is kalau kita secara medis ya, yang bagian penonton yang orang medis juga pasti ngerti. Orang yang tinggi badannya segitu untuk Sprint mendadak lebih kayak sulit. gitu, itu agak sulit dan itu resiko untuk kakinya sebenarnya. Lebih gampang cedera. Wow. Gitu loh. Jadi lawan Barcelona, Sansko yakin menang. Menang tapi tipis, abis itu defend udah. Habis defend. Digempur Oh, terus-terusan gitu ya. tapi bertahan aja udah. 0-0 lu. Seri. Ya. Kenapa nggak optimis banget nih abangku nih? Aaron Wan-Bissaka. menang tipis. Oh iya ya. Aaron Wan-Bissaka di kanan. Mm-mm. Enggak, Dalot lagi dia mainin. Dalot. Dalot, Iya, kita nggak nyebutin Dalot, Varane dan Luke Shaw. Shaw. Malaysia di kiri. Fred Kase, Rashford, Bruno, Sancho, Wood. Kalau gue itu. Ya, sama. Karena harusnya Casemiro jadi kartu as, dia sering main di Ya, Camp Nou, ya, dia dia sering paham. ketemu Barcelona. Terus dia sangat segar, seminggu ini nggak ada main. Cuma tinggal gimana nanti sinergi dia dengan Fred bisa mutus lini tengah Barcelona. Karena Barcelona lagi bagus-bagus. Ya, Wah, bagus banget. parah. Gitu. Gue Gitu juga sih nggak kalau mau, gue juga nggak nyebut nama Garnacho karena secara mental tuh berbeda. Ya, tapi This is a mind game. bisa jadi dia akan menjadi kartu ini lagi ya, kartu trofnya si Ten Hag pada saat mungkin menit 70-80 gitu ya dimainkan untuk nambah kecepatan terutama. Gitu. Oke. Itu sih untuk hari ini. Ya. Sanskui, terima kasih. Ya. Thank you banget, Sanskui. Terakhir, Apa? pemain United favorit lo? Wayne Rooney. Itu alasan Puasa. White Pele. White Pele. White Pele Gua itu. Fuad. Gue Patrick. Sanskui. Thank you for watching. Bye.